dalam proses pencucian keris itu kan pertama kita menghilangkan karatnya dulu, kita menghilangkan korosi-korosi. Yang kedua, di lain orang-orang yang dari dunia metafisika, nah itu kaitannya untuk mengembalikan energi atau aura dari pusaka. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kalau sisi ilmiahnya dia kan punya gelombang medan elektromagnetis. Nah, ketika tertutup karat, nah, gelombang elektromagnetisnya tadi kan terhalang. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Polesan Podcast Les Bumi Pekalongan. Di Poles ben dadi Klangen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tradisi yang ada di Jawa, khususnya di bulan Suro. Nah, pada bulan Suro ini identiknya dengan apa sih? Seperti itu. Nanti kita akan tanyakan langsung pada narasumber kita. Beliau Mbah Haji Rohim, selaku Ketua Paguyuban Tosan Haji, ya. Mengenai tradisi yang ada di Jawa, Mbah, khususnya di bulan Suro, itu kan ada yang namanya jamasan nih, jamasan keris itu ya. Ini di depan kita sudah ada kerisnya. Mengenai istilah jamasan sendiri itu apa sih, Mbah? Oke, terima kasih Mas Isal. Ya. Jamasan itu diambil dari kromo inggil. Kromo inggil. Artinya itu mensucikan, membersihkan. Jadi ketika di bulan Suro ini atau di bulan Muharram itu ada tradisi yang biasa dikerjakan itu untuk para pecinta Tosan Aji itu namanya penjamasan pusaka. Penjamasan itu ya kalau untuk bahasa sekarang, untuk anak-anak sekarang lebih gampangnya ya kayak kita punya motor gitu ya. Nah, perlu diservis gitu. Jadi dibersihkan karena keris atau tombak atau pedang itu kan terbuat dari besi. Nah, karena selang waktu kena suhu cuaca kan perlu dibersihkan. Ada karat-karat itu yang harus dibersihkan. Nah, jadi proses pembersihan itu ya itu menyucikan dari karat. Ini contoh. Kita ada contoh. Ini contoh keris yang sudah selayaknya dicuci. Nah, ini kan hitam penuh karat ya kan. Ini nah, yang seperti ini harus dicuci. Kalau tidak nanti korosi ini memakan. Ini korosi ini nanti akan memakan kualitas besinya. Nah, ini harus dibersihkan. Jadi menjaga agar tetap bersih ya, enggak karatan seperti itu. Jadi kayak jenengan punya motor ya. Jadi biar mesinnya itu jreng. Nah, ini karena sama dengan besi ini kena korosi ini harus dicuci. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi di bulan Suro, di bulan Muharram itu untuk para pecinta Tosan Aji biasa mengadakan kegiatan itu. Tapi sebenarnya sih kalau saya secara pribadi untuk mencuci keris itu kalau saya itu tidak menunggu di bulan Suro. Jadi ketika saya dapat keris, dapat tombak, kalau sudah kotor ya langsung saya cuci. Ya, berarti enggak bersihkan. Enggak gitu. Menunggu di bulan Suronya gitu ya. Saya lah gitu. Mungkin ini kan tadi untuk menyucinya itu kan ada yang karatan, kemudian sebelah sini dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak sih untuk prosesinya atau tata caranya agar kerisnya tetap terjaga gitu. Memang ada. Kalau di Jawa itu sebenarnya ada pakem atau ibaratnya apa ya? Metodologinya ya. Pakemnya itu standarisasi bagaimana cara merawat keris itu apa. Cuman kalau yang paling gampang ya gini gambaran aja karena nggak bisa praktek nggak ada alatnya. Nggak di air nanti di sini biasa semua. Ada nyetek kan repot. Jadi nanti gini. Untuk proses pencucian itu yang pertama itu diputih dulu. Nah, pemutihan. Jadi kita menghilangkan karat-karat ini diputihkan dengan prosesnya perendaman. Nah, ada cairannya itu? Ya, khusus? Tidak sih. Kita pakainya biasanya pakai air kelapa. Air kelapa. Air kelapa. Kalau yang agak ekstrim itu kadang pakai sitrun. Nah, cuman itu bisa merusak, lebih merusak. Kalau lupa habis kerisnya gitu. Jadi biasanya pakai air kelapa direndam berapa lama lah tergantung tingkat karat dan korosinya. Setelah itu nanti baru dikasih itu pakai air jeruk nipis itu. Perasannya. Nipis ya perasannya terus dikasih
deterjen, kalau bukan rinso biasanya pakai sabun sola itu loh. Pakai sikat yang halus, nah itu baru dibersihkan. Nanti direndam lagi, dibersihkan lagi sampai berapa kali sampai akhirnya putih. Nah, Berarti nggak ada hitungannya ya, Bu ya? enggak. Kirain nggak ada hitungannya, harus 33 kali mungkin. Tidak. Cuman yang jelas untuk ininya apa namanya, untuk proses pembersihannya itu kalau bisa ke arah ini. Kalau seperti ini nanti kan nggak enak ya ini ke arah seperti ini. Jadi itu nanti akan lebih ngejreng itu nanti seperti itu kira-kira. Kalau sudah diputih, sudah dibersihkan pakai air tadi air sabun, dikasih juga apa namanya air jeruk nipis, nanti dijemur. Jemur Berarti dulu. ada penjemurannya juga. Jemur dulu. Habis itu kalau dilihat oh ternyata masih muncul apa namanya warna-warna setengah kehijau-hijauan itu harus dicuci lagi. Itu berarti belum bersih. Masih ada kandungan air jeruknya yang meresap di ini di pori-pori kerisnya itu. Nah itu harus bersih atau kandungan deterjennya masih meresap, itu harus ulangi sampai benar-benar putih dan kalau misalkan kalau pada hari itu juga cuacanya kurang cerah, nah itu sore itu ya, nah kemudian hanya diangin-anginkan itu ngaruh bisa. ngaruh, maksudnya ngaruh ke prosesinya. Bisa diangin-angin bisa, cuman ini biasanya kalau habis dikeringkan dijemur pakai sinar matahari itu kan keringnya lebih cepat dan lebih maksimal. Nah ya kalau sekarang kan ada hair dryer, nah, bisa sih pakai hair dryer gitu bisa ya, sekarang sudah bisa asal jangan masukkan oven aja. Oke, nanti malah habis matang jadi. Dari proses perendaman air kelapa kemudian perasan jeruk nipis itu tujuannya untuk apa sih? Jadi gini, dalam proses pencucian keris itu kan pertama kita menghilangkan karatnya dulu, kita menghilangkan korosi-korosi. Yang kedua, karena keris, pedang, tombak ini kan sebenarnya alat perang, senjata perang pada zaman dulu. Nah kalau perang zaman dulu itu kadang diolesi dengan ini racun. Nah jadi kadang mengandung racun, nah itu yang memang harus dibersihkan dulu. Nah kenapa juga dibersihkan di bulan Suro di samping apa namanya ya, bulan Suro itu kan ada Asyura ya, Asyura gitu. Jadi itu bagian dari pembersihan. Nah jadi ada filosofinya, itu tujuan pertama membersihkan keris itu ya meresapi filosofi dulu bagi pembersih. Jadi filosofinya membersihkan diri dari dosa-dosa dan kotoran, khususnya penyakit hati. Nah, untuk pusaka keris itu juga dibersihkan karena nanti buat siap berperang lagi. Di hari kemudian setelah 10 Asyura dengan motivasi baru, semangat baru, karena bulan Asyura itu kan ceritanya banyak nabi, banyak para wali kan yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi harapannya juga ketika nanti di bulan Asyura, nah, kita mendapat pertolongan. Itu ini untuk Asyura ini pencucian pusaka ini ya dulu dimulai era Mataram Sultan Agung. Kalau zaman-zaman sebelumnya otomatis tetap ada karena keris ini juga dari era-era kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kira-kira begitu. Kalau tujuan lain selain tujuan filosofis, tujuan untuk menjaga kualitas benda ya kan, karena terbuat dari besi jadi agar keawetannya bisa terpelihara, itu ada tujuan lain. Nah itu untuk dimensi lain, orang-orang yang dari dunia metafisika, nah itu kaitannya untuk mengembalikan energi atau aura dari pusaka. Kenapa begitu? Karena keris ini sebenarnya kalau sisi ilmiahnya dia kan punya gelombang medan elektromagnetis. Nah, ketika tertutup karat, nah, gelombang elektromagnetisnya tadi kan terhalang. Nah, jadi ketika dibersihkan nanti diharapkan bisa masih teknis ilmiahnya kira-kira seperti itulah. Jadi untuk kesimpulannya bahwasanya di bulan Suro ini sudah ada tradisi Jawa, ada era dulu sampai sekarang itu tradisi jamasan keris, ini pensucian keris atau membersihkan, mencuci agar bersih seperti itu. Nah, ini tujuannya tak lain dan tak bukan, yakni hanya untuk membersihkan agar keaslian atau keutuhan keris itu tetap terjaga. Ya, mungkin seperti itu saja yang bisa dapat kami sampaikan.
ikuti kami terus dan nantikan episode-episode selanjutnya tetap di channel kita Polesan Podcast Les Bumi Pekalongan di Poles ben dadi Klangenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sama ini berarti.